Ayu, temui sebentar saja, Bibi udah gak tahu harus gimana lagi ngomongnya, ucap Bei Nina. Dia tampak sangat berputus asa. Ayu gak mau. Bei, dia itu bukan ibu Ayu sama Adit. Kami sudah yatim piatu. Tolakku mentah-mentah, kamu ngomong langsung. Biar dia tahu semua ini mau kamu. Kalau Bibi yang ngomong, disangkanya bohong. Ya udah, biarin aja dia di luar. Nanti juga capek sendiri dan pergi, gak bisa kayak gitu. Malu sama tetangga, aku terdiam. Kedatangannya pernah aku harapkan dulu. Sebelum dia sendiri yang memilih benar-benar pergi dari kehidupan kami. Sehingga hanya penderitaan yang aku dan adikku dapatkan selama ini. Dia, perempuan yang sekarang berada di depan memang orang yang sudah melahirkanku. Orang yang seharusnya aku dan Adit panggil ibu. Namun, sekarang kami sudah tidak sudi lagi menyebutnya begitu. Dia bukan ibu. Dia bukan ibu kami. Kamu bicara sama dia. Katakan apa yang membuatmu tidak mau menemuinya. Siapa tahu dia mengerti. Lirih Bei Nina, aku menarik napas dalam-dalam. Lalu mengembuskannya lagi dengan kasar. Siapa tahu kamu berubah pikiran setelah bicara langsung dengannya. Bagaimanapun, dia tetap ibumu dan Adit. Tambah Bei Nina gak. Sampai kapanpun, aku dan Adit gak akan pernah menganggap dia sebagai ibu. Ibu kami sudah mati 8 tahun yang lalu. Sergahku, iya. Terserah mau kamu gimana. Tapi, Bibi minta sekarang kamu temui dia. Biar dia cepat pergi. Bei Nina mengusap pundakku pelan. Aku mengatur napas, lalu mengangguk pelan. Baik. Tapi, Bibi jaga Adit biar dia gak ikut keluar. Aku melirik pintu kamar Adit yang tertutup, iya. Bibi jaga Adit, dengan perasaan yang tidak keruan, aku pun berdiri dan melangkah keluar. Tubuh rasanya seperti melayang. Jantung berdegup tidak beraturan dan keringat mengucur deras membasahi tubuh. Aku membuka pintu yang sudah lapuk itu. Suara yang ditimbulkan membuat seorang perempuan dengan kerudung berwarna salem yang sedang duduk di bangku melirikku. Ayu, ya Allah. Neng, kamu sudah besar. Ucapnya sambil mendekat dan kedua tangan siap memelukku. Berhenti di situ. Seruku, mendengar itu, sontak langkahnya berhenti. Kedua matanya yang sembab menatap penuh tanda tanya. Kenapa? Nak? Kenapa kamu nolak ibu? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Kenapa? Tanyaku sinis. Kenapa katamu? Aku memelototinya. Ayu, ibu minta maaf sudah meninggalkan kamu dan Adit. Dan ibu juga minta maaf baru sekarang datang ke sini. Ibu baru tahu, kalau bapak kalian sudah tiada. Lirihnya, sekarang semuanya sudah terlambat. Anggap aja kami sudah yatim piatu sekarang. Sejak 8 tahun yang lalu, ibu kami sudah pergi. Bentakku, astagfirullah Ayu, kenapa kamu ngomong begitu? Kedua mata perempuan itu menatapku dengan tatapan yang tidak percaya. Jangan pernah temui kami lagi. Dan sekarang, sebaiknya kamu pergi dari sini. Teriakku sambil menunjuk lurus ke jalan. Ayu, pelankan suara kamu. Tiba-tiba Bei Nina menghampiri kami. Teh Rohmah, lebih baik sekarang Teteh pergi dulu. Biar Ayunya tenang. Ucap Bei Nina kepada perempuan yang masih mematung dengan wajah sembab tapi. Nin. Kenapa seperti ini? Kenapa Ayu benci sama saya? Tanya perempuan itu lirih. Membuatku merasa semakin membencinya. Kenapa dia munafik sekali? Teteh yang sabar. Nanti saya bantu bicara sama dia. Ya? Ucap Bei Nina lirih. Gak perlu. Bibi jangan belain dia. Selaku. Apa Bibi lupa bagaimana menderitanku dan Adit gara-gara dia? Sekarang kami sudah bisa menerima semuanya. Terus, kenapa dia harus datang? Sampai kapanpun, aku dan Adit gak akan pernah menerima dia lagi. Tangisku pun pecah lalu, aku berlari masuk rumah panggung peninggalan Bapak. Rumah yang menjadi saksi bisu bagaimana kejamnya dunia ini kepadaku dan Adit. Aku terduduk di balik pintu yang baru saja aku banting. Sehingga, debu dari atasnya yang sudah lapuk berterbangan di sekitar. Mengotori kepalaku yang rasanya seperti mau pecah. Kenapa dia harus datang? Ya, Allah? Aku dan Adit sudah mengikhlaskannya. Kenapa luka yang belum sepenuhnya kering ini harus berdarah lagi? Ayu. Terdengar Bei Nina memanggil dari balik pintu. Dia sudah pergi. Buka pintunya. Perlahan aku bangkit sambil mengusap wajah yang sudah basah. Kemudian kubuka pintu dan Bei Nina langsung memberikan sesuatu. Ini titipan dari ibumu. Ucapnya, aku meraihnya. Sepertinya, isinya adalah barang rajutan. Entah sweater, topi, syal, atau yang lainnya. Aku gak butuh ini.
Ucapku yang langsung melemparnya keluar dengan sekuat tenaga. Sekilas, aku melihat seseorang yang baru mau masuk mobil melirik ke arahku. Dia tertegun. Aku gak butuh barang haram itu. Bilang sama dia, aku gak sudi. Teriakku dengan kencang, supaya orang itu mendengarnya. Ayu, nanti ibumu dengar. Bei Nina melirik ke arah mobil. Biar saja. Biar dia dengar. Supaya dia tahu kalau aku benci dia. Teriakku lagi. Sudah. Kamu masuk. Bei Nina mendorong tubuhku dan menutup pintu. Aku kembali terduduk di lantai kayu. Kupegang dada yang terasa sangat sesak. Sakit sekali. Rasanya, aku seperti mau mati. Dulu dia sering membuatkanku sesuatu dari bahan rajutan. Tas sekolah, tempat pensil, kaos kaki, sweater, dan lain-lain. Aku bahagia sekali waktu itu. Karena aku merasa ada cinta dan kasih sayang dari setiap tarikan benangnya. Namun, sekarang aku tidak sudi menerimanya lagi. Karena di sana ada kenangan yang amat buruk. Kenangan menyakitkan yang melikai hatiku, yang sepertinya tidak akan pernah mengering dan sembuh. Tiba-tiba Adit sudah berdiri di depanku. Lalu, dia duduk. Cepat-cepat aku mengusap wajah dan berusaha tersenyum. Ngerjain PR-nya. Sudah? Tanyaku. Remaja 13 tahun itu menggeleng. Apa? Ibu sudah pergi? Tanyanya ragu. Ibu? Ibu siapa? Aku mengerutkan dahi yang barusan datang. Itu ibu, kan? Tanyanya memastikan jangan panggil dia ibu. Karena ibu kita sudah meninggal. Jawabku tegas. Kemudian berdiri. Adit terdiam. PR-nya sudah dikerjakan. Tanyaku mengalihkan obrolan. Adit menggeleng. Kerjakan sekarang. Teteh mau masak. Nanti, kita makan bareng. Ucapku mencoba tegar. Adit mengangguk pelan. Kemudian dia berdiri dan masuk kamar lagi. Aku menatapnya. Maafkan Teteh. Liv. Teteh bukan gak tahu kalau kamu sangat merindukan kehadiran seorang ibu. Selama ini, kamu belum tahu bagaimana rasanya disayangi oleh dia. Namun, percayalah, itu tidak lebih menyenangkan. Karena ibu kita, orang yang sudah melahirkan kita adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai hati. Hidup kita akan baik-baik saja. Meski kita hanya berdua di dunia yang seluas ini. Teteh akan berjuang buat kamu. Teteh akan melakukan apapun untuk kebahagiaan kita. Jadi, kita tidak membutuhkannya. Aku menarik napas lagi yang masih terasa berat. Benar, kami tidak membutuhkannya. Lagi pula, dia ke sini hanya datang, bukan pulang. 10 tahun yang lalu. Waktu itu, usiaku baru 8 tahun dan duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Hidupku cukup bahagia. Ada bapak dan ibu yang menyayangiku dan Adit. Terutama ibu. Dia sangat perhatian kepada kami. Tidak pernah dia membentak apalagi memukulku. Meski kadang aku membuatnya kesal karena bermain sampai lupa waktu. Kepada Adit pun sama. Meski adikku itu bermain tanah, tetapi ibu tetap memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ibu ada hadiah buat kamu. Ucap ibu dengan senyum mengembang di bibirnya. Hari itu, aku baru pulang dari sekolah, Tadaa. Dia mengeluarkan sebuah tempat pensil berwarna merah muda. Senada dengan tas yang kupakai. Karena tas itu pun ibu yang membuatkannya, bagus sekali. Seruku sambil meneliti tempat pensil rajut itu. Ada bunga matahari yang cantik menghiasinya. Sama seperti yang terdapat di tasku juga, ibu pandai sekali merajut. Dari mulai taplak meja, tas sekolahku, sweaterku dan Adit, kaos kaki, sampai tempat pensil ini. Semuanya ibu buat dengan sangat bagus. Kamu jaga tas dan tempat pensil ini baik-baik. Ya. Ibu mengusap kepalaku lembut. Aku mengangguk. Sweater Ayu sudah kecil. Bu, kapan ibu bikinin yang baru? Nanti, ibu bikinin yang baru buat kamu dan Adit juga. Jawabnya hangat. Aku mengangguk lagi. Ayu juga mau belajar merajut. Biar nanti bisa bikinin sesuatu buat ibu dan bapak. Iya. Nanti kamu pasti bisa lebih mahir dari ibu. Kamu bisa bikin semuanya lebih bagus, lebih cantik. Ucap ibu sambil mencubit hidungku gemas. Kalau begitu, sekarang saja ibu ajarin Ayu. Ucapku bersemangat nanti, ya. Ibu mengusap kepalaku lagi, lalu menciumnya. Nanti saja ibu ajarinnya. Aku melirik kepadanya. Aku merasa, ada sesuatu yang ibu pendam dan ingin mengatakannya kepadaku. Kenapa nanti? Sekarang Ayu bisa. Kok? Aku masih bersikeras karena ibu harus pergi. Nak.
Ucap ibu ragu. Pergi? Ibu mau pergi kemana? Apa ke rumah Ua? Kalau iya, Ayu boleh ikut. Tanyaku seraya menatapnya penuh harap. Orang yang kupanggil Ua itu tinggal agak jauh dari rumah kami. Kalau mau ke sana, kami harus naik angkot 2 kali. Sepengetahuanku, Ua itu adalah kakaknya ibu. Ua Arsi namanya. Perlahan ibu menggeleng. Ibu harus pergi jauh. Ibu mau cari uang yang banyak buat Ayu dan Adit. Cari uang? Kenapa ibu juga harus cari uang? Kan sudah ada bapak yang ngojek setiap hari. Bapak juga kan dapat uang. Protesku sambil mengerutkan dahi. Itu masih kurang. Makanya ibu mau bantu bapak cari uang juga. Biar uang kita banyak. Bisa beliin Ayu dan Adit baju baru dan makanan enak. Juga kita bisa benerin rumah ini biar gak bocor lagi. Ibu melirik atap rumah kami yang memang sudah lapuk. Aku terdiam. Saat itu, sebenarnya aku tidak mengerti. Kenapa ibu harus membantu bapak mencari uang? Berapa banyak uang yang kami perlukan untuk semua kebutuhan itu? Tapi, ibu pulang setiap hari, kan? Tanyaku kemudian. Ibu menggeleng. Ibu pulang nanti 2 tahun lagi. Ayu kelas 4. Ibu akan pulang tapi, itu lama. Ucapku mulai cemas. Gak akan lama. Kalau Ayu belajar dengan rajin, pasti bakal terasa cepat. Tahu-tahu, ibu pulang. Ibu mencoba menghiburku. Entahlah. Saat itu sebenarnya aku ingin melarang ibu agar tidak pergi. Namun, ketika melihat baju Adit sudah sangat lusuh, bajuku juga banyak yang sudah kesempitan, sepatu bapak yang koyak, juga atap rumah yang bocor, sepertinya ibu memang harus ikut bekerja. Aku pun berusaha mengerti, kamu jaga Adit, ya? Jadi anak yang mandiri dan pintar. Doakan ibu selamat dan cepat pulang. Biar kita bisa berkumpul lagi, ucap ibu beberapa hari kemudian. Dia sudah berpakaian rapi dengan tas besar di sebelahnya. Ibu pergi dulu. Ya, nak. Ibu sayang sama kalian. Doakan terus ibu. 2 tahun lagi, ibu pulang dan kita gak akan berpisah lagi. Ibu memelukku dan Adit sambil terisak. Membuatku pun ikut mengeluarkan air mata. Aku memeluknya semakin erat. Sejauh apakah ibu akan pergi? Aku tidak tahu. Katanya dia akan pergi ke luar negeri. Aku hanya tahu, 2 tahun lagi ibu akan pulang. Membawa banyak uang untuk membeli semua yang sudah rusak dan koyak. Sejak saat itu, rumah terasa sepi. Bahkan aku merasa asing dengan suasananya. Ada sesuatu yang hilang dan membuat semuanya menjadi suram. Tidak ada lagi keceriaan dan canda tawa kami yang selama ini memang selalu ibu yang menciptakan. Karena bapak orangnya serius dan jarang ada di rumah, siang hari Adit diasuh oleh Benina di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah kami. Saat itu dia baru menikah dan belum mempunyai anak. Sedangkan aku harus bisa mengurus diri sendiri. Bahkan, aku pun mendapat tugas untuk membersihkan rumah. Sehingga, tidak ada lagi waktu untukku bisa bermain. Bapak tampak lebih repot karena selain harus mengojek, juga harus mencuci baju-baju kami dan memasak. Sebenarnya, ada yang ingin sekali aku ceritakan kepada ibu. Namun, saat itu kami tidak memiliki alat komunikasi yang menghubungkanku dengannya. Aku pernah bercerita kepada Bapak. Hanya saja, Bapak tidak terlalu menanggapi. Katanya, apa yang aku ceritakan tidak seperti itu. Sehingga, aku hanya bisa menangis dan memeluk Adit jika hal tersebut sudah terjadi. Waktu itu Benina tidak sebaik sekarang. Dia sering mengeluh bahkan memarahi kami jika salah satu dari kami membuat kesalahan. Terutama Adit. Dia yang paling sering terkena cubitan bahkan pukulan dari adik Bapak itu. Karena, hampir seharian dia diasuh oleh Benina. Adit memang terkadang rewel. Atau pipi sembarangan dan sesekali membuat rumah Benina berantakan. Dasar anak kurang ajar. Ngerti gak kalau dibilangin? Aku ini capek. Pergi saja dari sini. Merepotkan saja. Bentak Benina kepada Adit yang terduduk di lantai sambil menangis dengan genangan air pipis di lantai. Mungkin seharusnya Adit sudah bisa buang air kecil sendiri, atau minimal bilang jika ingin ke kamar mandi. Namun selama ini tidak ada yang mengajarinya, dan ia terlampau malas, sehingga dia belum bisa terbiasa mandiri. Semua ini salah ibumu. Kenapa dia pergi dan ninggalin beban buatku? Omelnya lagi, aku yang baru pulang sekolah, langsung menghampiri Adit. Adit pipis di lantai? Teteh bersihin. Ya? Adit langsung memelukku, sambil terisak, bawa adikmu pulang. Sebelumnya, bersihin dulu lantainya. Teriak Benina dari dalam. Iya. Bei, jawabku. Aku segera membawa Adit ke kamar mandi. Membersihkannya,
lalu mengepel lantai hingga bersih. Setelah itu kami pulang ke rumah sakit. Teh, keluh Adit sambil memperlihatkan lengannya yang membiru. Ya Allah. Bei Nina nyubit Adit lagi, tanyaku sambil menahan tangis. Anak kecil dengan baju lusuh itu mengangguk. Aku pun langsung memeluknya. Sebenarnya kapan ibu pulang? Tidak bisakah ibu pulang sekarang saja? Tidak apa-apa, kita tidak punya uang. Asal ibu ada di sini, inilah hidupku. Setelah bapak meninggal beberapa tahun lalu, aku merasa sudah seperti yatim piatu. Bahkan di tengah kecanggihan teknologi pun, ibu tetap membiarkan kami hidup seperti itu. Tak ada kabar atau niatan baik dia menghubungi lebih dahulu. Entah apa alasannya hari ini, ibu memutuskan untuk menemui kami pun. Aku yakin karena bujukan dari Bei Nina. Walaupun tak mau tahu, tapi sebenarnya aku tahu kalau Bei Nina beberapa kali menghubungi ibu untuk sesekali menemui kami. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku sudah terlanjut kecewa pada wanita yang seharusnya kupanggil ibu itu. Apalagi saat mengetahui bahwa di luar negeri, ia bekerja sebagai wanita panggilan. Tak sudi aku harus makan dari uang haramnya. Lebih baik aku benting tulang siang malam daripada harus bergantung padanya. Kini hidupku bisa dibilang sudah dalam fase menerima. Tentunya sebelum kedatangani pagi ini. Baik aku, Adit maupun bini Nina, sudah terbiasa dengan keadaan. Kami sudah menerima semua kenyataan yang ada. Bei Nina tidak segalak dulu. Ia menjadi lebih lembut dan perhatian pada kami. Bahkan ia lebih cocok kami panggil ibu, dibanding ibu kami sendiri. Kini aku sudah terbiasa dengan itu semua. Aku sudah ikhlas dengan kenyataan bahwa ibuku berbeda dengan ibu-ibu pada umumnya. Aku pun sudah tak mengharapkan apapun darinya, selain jangan pernah lagi mencampuri hidupku dan Adit. Intinya aku berjanji pada diriku sendiri untuk hidup lebih mandiri dan menggapai semua cita-citaku dengan sungguh-sungguh. Karena masa depanku lebih penting dari masa laluku. Dari kisah ini kita belajar bahwa penting bagi kita untuk menerima kenyataan hidup yang tengah dialami. Karena bagaimanapun kebahagiaan akan tercipta jika kita menerima dan bersyukur atas apa yang kita miliki, seterjal apapun jalan yang telah dilewati. Namun percayalah, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kapasitasnya.